Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Rajagaluh yang berbahagia. Pada hari ini, hari kedua kegiatan PLS SMA Negeri 1 Rajagaluh tahun pelajaran 2021-2022. Materi yang akan disampaikan pada kegiatan hari ini adalah tata tertib siswa dan tata krama siswa. Anak-anakku sekalian, kita sadari bersama bahwa kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian, makhluk yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Karena kita membutuhkan tenaga dan bantuan orang lain, maka harus tercipta suasana yang tertib, yang nyaman, yang tentram, yang harmonis. Demikian halnya kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Rajagaluh. Setiap peserta didik, bapak dan ibu guru, karyawan sekolah, dan seterusnya selalu saling mempengaruhi, saling membutuhkan, saling melengkapi, agar tercipta keadaan pembelajaran yang tertib dan lancar. Maka dibuatlah suatu aturan yang dinamakan tata tertib sekolah. Adapun tata tertib sekolah SMA Negeri 1 Rajagaluh menyangkut beberapa hal untuk mengarahkan, mendisiplinkan peserta didik agar dalam kegiatan pembelajaran selalu patuh dan taat kepada tata tertib yang bersangkutan. Yang pertama, mengenai keterlambatan. Tidak tertutup kemungkinan ada siswa yang datang terlambat hadir di sekolah, entah berbagai alasan yang dia lakukan. Keterlambatan kehadiran di sekolah itu mendapat toleransi apabila keterlambatannya hanya 5 menit sebelum bel berbunyi atau mengalami keterlambatan sebanyak 5 menit. Kemudian yang kedua, pakaian. Untuk peserta didik tidak boleh memakai pakaian yang dikeluarkan atau celana panjang terlalu ketat. Kemudian tidak memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang ditentukan. Tidak memakai topi upacara pada waktu mengikuti upacara bendera. Tidak menggunakan atribut sekolah dan dasi. Nah, bagi mereka yang tidak menggunakan seperti itu, biasanya akan mendapatkan sanksi teguran, kemudian sanksi pendidikan, pembinaan dari pembina OSIS atau dari Wakasek. Selanjutnya, tata tertib siswa juga menyangkut kepribadian. Untuk siswa-siswi putri pada saat pembelajaran tidak boleh berhias berlebihan. Dan untuk putra itu tidak diperkenankan menggunakan perhiasan gelang, kalung, anting, tindik ataupun sejenisnya. Kemudian rambut untuk putra tidak boleh panjang atau tidak boleh gondrong. Rambutnya harus rapi dan tidak boleh dicat berwarna selain warna hitam. Kemudian yang berikutnya, tata tertib juga menyangkut hal-hal perilaku siswa yang berkaitan dengan kegiatan ketertiban. Yang pertama, untuk kegiatan ketertiban tidak boleh mencoret-coret barang milik sekolah. Kemudian merusak benda milik sekolah, bermusuhan antar teman, melakukan kegaduhan di dalam atau di luar kelas, kemudian melompat pagar atau masuk keluar lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya, memalsukan atau merubah isi buku laporan pendidikan. Selain daripada itu, ketertiban sekolah juga menyangkut hal-hal yang bersifat etika dan moral. Misalnya berbicara kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah haruslah berbicara sopan. Kemudian
Berbicara antar teman juga mempergunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan peruntukannya. Baik untuk anak-anak yang menggunakan bahasa Sunda, itu juga ada undak usuk bahasanya. Pergunakan bahasa Sunda sesuai dengan peruntukan penggunaannya. Anak-anakku sekalian, siswa baru SMA Negeri 1 Raja Galuh, kegiatan tata krama itu berkaitan pula dengan kegiatan sopan santun. Karena tata krama itu berasal dari kata tata yang berarti adat, aturan, norma. Sedangkan krama itu berarti sopan santun atau kelakuan, tindakan ataupun perbuatan. Dengan demikian, maka tata krama itu berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai hal tindakan yang dilakukan oleh manusia. Padahal kita sudah diajari oleh bapak dan ibu guru, diajari oleh orang tua untuk selalu taat, harus selalu patuh, selalu sopan dan santun dalam setiap kegiatan. Misalnya saja, orang tua kita sudah melatih kita untuk menerima sesuatu pemberian dari orang lain menggunakan tangan kanan dan juga selalu mengucapkan terima kasih. Ketika kita makan, orang tua juga suka kita melakukan bimbingan bahwa kita tidak boleh memakan dengan suara yang nyaring atau berdecak. Dan sisa makanan yang ada pada piring itu harus dirapikan. Itu adalah kebiasaan yang selalu kita lakukan, kita laksanakan sehari-hari di rumah. Nah, dalam hal kegiatan di sekolah, kegiatan itu pun harus tetap berlanjut. Tata krama bukan hanya berada di lingkungan rumah saja, tetapi juga harus dilaksanakan di lingkungan sekolah dan lingkungan yang lebih luas lagi di lingkungan masyarakat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai ada manusia yang bertipe durian, ada pula manusia yang bertipe kedondong. Orang yang bertipe durian itu orang yang kelihatannya seperti kasar, garam, menakutkan. Tetapi kalau dilihat hatinya, dia sangat halus, lembut, baik, penuh kasih sayang, sopan, santun dalam bergaul. Itu orang yang bertipe durian. Karena durian itu kulitnya begitu kasar dan menakutkan. Tetapi di dalamnya semua orang pasti akan merindukan karena begitu manis dan begitu harum. Nah, untuk orang yang bertipe kedondong, kalian tahu bagaimana kedondong? Kedondong itu kulitnya halus, licin, rasanya asam, rasanya kecut. Kemudian bijinya berduri. Buah kedondong kalau dilihat dari kejauhan begitu menarik, begitu indah, begitu bagus sehingga orang ingin mencicipinya. Tetapi kita tahu bahwa isinya itu terasa kecut, terasa masam. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita jangan berbaik di luar, kemudian baik luarnya saja, tetapi hati kita jelek. Dan pula kita tidak boleh hati kita jelek, hati kita jahat, kemudian muka kita dibuat sedemikian rupa untuk baik. Yang terbaik adalah di luarnya bagus, di dalamnya juga bagus. Itu
Itu mengenai kegiatan tata krama siswa yang nanti akan kalian laksanakan pada saat kegiatan tatap muka di SMA Negeri 1 Raja Galuh. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka dan kegiatan tata tertib serta tata krama bisa dilaksanakan dalam kehidupan pembelajaran di SMA Negeri 1 Raja Galuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.